Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang berkati Tuhan, kembali kita berada di webinar yang terakhir malam hari ini dan berharap kita akan menikmati berkat Tuhan lewat narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk membuka dalam doa, minta kesediaan Ibu Pendeta Sini Sambul. Di mute. Sudah. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Bapak. Anugerah Tuhan yang luar biasa kami boleh nikmati pada sepanjang hari ini. Di dalam melaksanakan aktivitas kami yang berbeda. Dan pada malam hari ini kami dipersatukan di dalam webinar memberkati Bapak Pendeta Dr. Hanas sebagai narasumber. Berikanlah kepada kami kemampuan sehat dan kuat. Sehingga kami boleh belajar, kami boleh mengetahui hal-hal yang perlu kami lakukan untuk pelayanan kami selanjutnya. Memberkati kami semua yang akan mengikuti webinar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih Pak Ketua STT Batra Josia sudah bersama dengan kita menjadi the best host moderator pada malam ini. Dan thank you buat Ibu Pendeta Sambul yang sudah memimpin di dalam doa. Ya, ini merupakan pertemuan terakhir untuk Teologia Sistematika. Jadi secara keseluruhan dapat saya katakan bahwa Teologi Sistematika sudah selesai. Basically kita semua di tempat ini sudah memahami dengan baik. Jadi kalaupun ada hal-hal yang perlu ditambahkan, saya kira itu tinggal penajaman-penajaman. Tetapi jika Bapak Ibu mengikutinya baik langsung di Zoom dari berbagai STT, dari berbagai denominasi dan dari berbagai tempat, appreciate buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kepercayaannya dan juga STT Batra Josias di Teologi Sistematika ini. Ya, tentu kita akan bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya di Zoom dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dan penting juga buat kita. Jadi selesai webinar ini silakan hubungin panitia untuk sertifikat apa yang menjadi hak daripada Bapak Ibu peserta webinar, silahkan dihubungi atau menghubungi maksud saya panitia sembari melakukan tugas tanggung jawab kita juga sebagai peserta sebagaimana mestinya. Ya, kompak selalu ya. Haleluya. Baik. Ini merupakan eskatologi yang keempat. Kita bicara tentang pengadilan-pengadilan di masa mendatang ya. Teks yang menjadi biblical foundation-nya itu ada dalam Perjanjian Lama, Mazmur 96 ayat 13, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Perjanjian baru itu di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya
sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi jelas bahwa doktrin tentang pengadilan ini merupakan kebenaran yang bersumber dari Alkitab, bukan sesuatu yang dibuat pendeta atau organisasi untuk menakut-nakuti jemaat ataupun kita hamba Tuhan ya. Nah, Kristus akan datang kembali untuk menghakimi, namun harus dipahami bahwa waktu dan tujuan setiap pengadilan itu berbeda-beda ya. Kita lihat, yang pertama adalah pengadilan terhadap orang-orang percaya. Nah, setiap orang percaya akan diadili ya. 2 Korintus 5:10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, istilah tata pengadilan dalam bahasa Yunani itu bematos, dari akar kata bema ya. Jadi yang dimaksud dengan bema itu kursi pengadilan Kristus yang diperuntukkan bagi gereja atau anggota tubuh Kristus, bukan yang lain. Nah, ada 3 lukisan untuk menyatakan tentang pengadilan ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu lukisan pengadilan yang menyatakan sebagai pertanggungjawaban kepada Allah. Paulus menjelaskan dalam Roma 14 ayat 12 ya. Kemudian lukisan kedua itu lukisan gedung yang digunakan untuk menyatakan prinsip penilaian di dalam pengadilan ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 15 ya. Nah, kemudian selanjutnya itu lukisan pertandingan sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Nah, lukisan pertandingan ini digunakan Paulus seperti atlet berlari dan pertandingan tinju di mana dalam kedua jenis olahraga tersebut diperebutkan piala. Piala kemenangan tidak datang dengan sendirinya, harus ada perjuangan yang maksimal, penguasaan diri atau disiplin yang tinggi. Tidak bergerak untuk melakukan sesuatu yang sia-sia atau tidak mencapai tujuan, tidak menghabiskan tenaga atau potensi yang tidak memenangkan pertandingannya. Nah, tujuan daripada penghakiman ini apa? Pemberian pahala bagi orang percaya ya. Nah, untuk itu umat Allah itu harus mengalahkan manusia lama agar mendapatkan mahkota abadi ya. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Jadi orang yang terima Yesus itu tetap bergulat, tetap bergumul, tetap berjuang untuk mengalahkan keinginan daging. Dan kita menghadapi orang yang sudah melayani, sebutlah begitu, sudah mengatakan diri Kristen, tapi masih memunculkan manusia lama, ya kasihan. Kenapa orang yang demikian akan kehilangan atau tidak mendapatkan yang namanya mahkota abadi ya. Terus umat Allah yang memenangkan jiwa mendapatkan mahkota kemegahannya. 1 Tesalonika 2:19. Jadi orang yang memenangkan jiwa, yang suka penginjilan, yang suka reach, menjangkau orang-orang lain, jangan lupa apa yang Anda lakukan, perjuangkan tidak menjadi sia-sia, karena semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian umat Allah yang bertahan dalam penderitaan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Ini menarik. Kenapa? Karena orang yang melakukan itu tentu akan mendapatkan berkat. Orang yang bertahan dalam penderitaan dikatakan, yang ketiga dulu ya. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu akan mendapatkan mahkota kemegahan, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Merindukan menantikan Tuhan datang saja mendapat mahkota itu. Kemudian umat Allah yang bertahan dalam penderitaan mendapatkan mahkota juga, Yakobus 1:12 ya. Yang disebut dengan mahkota kehidupan. Jadi bertahan dalam penderitaan saja itu sudah mendapatkan mahkota. Kemudian umat Allah yang menggembalakan jemaat itu mendapatkan mahkota juga ya. Yang disebut dengan mahkota kemuliaan. Nah, waktu dan tempat penghakiman itu terjadi ketika gereja diangkat atau rapture ya. Di mana tempat terjadi penghakiman itu di tahta Tuhan yang disebut dengan di sorga ya. Jadi hadirat Tuhan yang disebut surga. Yang menghubungkan pemberian pahala dengan kebangkitan dan kebangkitan orang percaya yang terjadi pada masa rapture atau pengangkatan. Nah, 1 Korintus 4 ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 8 itu menyatakan bahwa mahkota atau pahala itu dihubungkan dengan hari itu, yaitu hari pengangkatan gereja ya. Jadi dapat kita pahami bahwa peristiwa penghakiman orang percaya atau pengadilan Kristus yang disebut dengan bema itu terjadi saat di mana prosesi sebelum pernikahan dan
perjamuan anak domba. Ya. Saya ulangi, peristiwa penghakiman orang percaya yang disebut dengan bema itu merupakan pengadilan yang terjadi saat di mana prosesi sebelum pernikahan dan perjamuan kawin anak domba. Setelah orang percaya diangkat, kemudian dihakimi, yang mana hakimnya adalah Kristus sendiri. Dasar dari pengadilan ini merupakan perbuatan baik sesudah percaya. Jadi yang dihitung adalah sesudah orang itu percaya. Nah, segala perbuatan baik yang telah manusia lakukan di masa hidupnya tidak akan dinilai ketika dia belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di mata Tuhan tidak ada nilainya. Bagi orang yang belum menerima Yesus nanti, setelah orang itu menerima Yesus, maka perbuatannya itu diperhitungkan dan di bema itulah dia akan mendapatkan upah. Ya. Nah, dasar pengadilan Kristus di bema itu 2 Korintus 5:10 ya. Dikatakan sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, istilah jahat itu merupakan terjemahan dari kata paulon, dari akar kata paulos, bukan kakos ya. Nah, istilah kakos itu dimanain sebagai sesuatu yang bejat atau moral jahat. Tetapi paulos itu maknanya buruk dalam artian tidak berguna. Jadi pengadilan ini untuk menghukum tetapi tidak memberikan pahala atau mahkota. Nah, artinya gini, perbuatan ini tidak berguna atau sia-sia itu tidak akan mendapatkan pahala atau mahkota. Itu yang dimaksudkan. Jadi jahat, saya ulangi di sini, lebih bermakna kepada tidak berguna. Ya, bukan sesuatu yang terkait dengan moral atau kebejatan. Apa yang kita lakukan tidak berguna itu tidak mendapatkan pahala. Jadi setelah orang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sasarannya adalah reward, upah atau mahkota. Nah, mahkota itu merupakan kehormatan dan keagungan yang diberikan untuk pemenang atau orang percaya yang disebut dengan Stepanos. Sedangkan mahkota ini kenakan Kristus sendiri disebut diadema. Ya. Mahkota Stepanos yang kita punya itu diletakkan di kaki Yesus, Wahyu 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Tujuannya mempersembahkan mahkota tersebut supaya mempermuliakan Kristus. Jadi kebanggaan terhadap Kristus ya. Itu dijelaskan dalam Wahyu 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Nah, mahkota atau pahala itu terkait dengan terang atau cahaya yang menggambarkan kapasitas menyatakan kemuliaan Allah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa teks ya. Saya ulangi bahwa mahkota itu terkait dengan terang dan cahaya yang menggambarkan kapasitas yang menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri setiap orang itu. Itu dibenarkan dalam Matius 13 ayat 43 dengan kata-kata orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kemudian 1 Korintus 19 ayat 40 dengan menekankan kemuliaan tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 49 menggunakan kata memakai rupa dari yang surgawi. Dan 12 ayat 3 berkata bercahaya seperti cahaya cakrawala. Gitu ya. Jadi semakin besar pahala, maka semakin besar kemampuan mencahayakan kepujian bagi Allah. Itu sebenarnya. Ketika mahkota atau pahala itu ada pada kita, maka cahaya kemuliaan Kristus semakin nyata, semakin terlihat, dan semakin dipermuliakan Kristus. Itu intinya sebenarnya ya. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini juga bermakna eskaton sebenarnya. Terangnya yang ajaib itu menyatakan kemuliaan Allah. Dari kita masing-masing berbeda. Tergantung pahala yang kita dapatkan tentu sangat terkait dengan apa yang kita kerjakan ketika kita menerima Yesus. Dan pasca menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, pahala itu diberikan kepada setiap percaya bila memenuhi kualifikasi 3M ya. Yakni motivasi, mutu, dan metode. Perhatikan, ini penting buat kita, motivasi. Motivasi kita mengiring dan melayani baik atau jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Itu memberikan penekanan bahwa motivasi yang baik itu adalah motivasi yang benar. Apa itu?
motivasi melayani hanya karena mengasihi. Only love to God. Kenapa? Kalau ingin kaya, pelayanan bukan tempatnya. Mengiring Tuhan bukan tempatnya. Popularitas, pelayanan, mengiring Tuhan bukan tempatnya. Tapi kalau karena cinta mengasihi Allah sebagai bentuk kesadaran yang tertinggi atas pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal serta upaya yang akan didapatkan, maka itu pasti memenuhi kualifikasi motivasi. Yang kedua itu bicara tentang mutu. Mutunya itu tahan uji atau tidak tahan uji. Terbakar atau tidak terbakar. Ya. Itu 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Mutu yang benar atau yang tahan uji itu seperti apa tuh? Melayani hanya karena kehendak Allah. Yang semua harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Apa alasan kita mengiring dan melayani Tuhan? Nothing else. Tidak ada yang lain kecuali karena ini kehendak Tuhan atas hidup saya. Kalaupun ada yang lain kita dapat di dalam pengiringan pelayanan itu bonus. Bukan merupakan hal yang primer. Yang ketiga itu metode. Berlari dengan tujuan atau tanpa tujuan. Petinju yang sembarang meninju, memukul, atau yang mengenai sasaran. Metode yang benar itu apa? Adalah metode yang menguasai diri, artinya melayani hanya karena mengandalkan Allah. Menguasai diri untuk berlari, fokus pada tujuan, dan bertinju fokus pada sasaran. Nah, itu lebih kepada yang namanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa tuh? Fokus pada Allah. Jadi tenanglah jiwa kita semua ini ya. Mengapa? Karena ketika kita melayani, sebenarnya apa yang mau dicapai, apa yang mau didapat. Kita semua bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ini menjadi krusial buat kita, jangan sampai waktu kita bertemu dengan Tuhan di angkasa, sebelum terjadi pernikahan anak domba atau pesta, itu kita tidak mendapatkan crown atau mahkota. Kenapa? Pelayanan kita tidak memenuhi kualifikasi 3M ini. Motivasinya jahat. Mutunya terbakar. Tidak sesuai kehendak Allah. Metodenya bukan metode yang berkualitas, yang mengandalkan Tuhan. Tetapi asal-asalan, tidak fokus. Jangan ya, rugi kita. Oke, selanjutnya pengadilan bangsa Israel. Jadi tadi itu pengadilan orang percaya berbeda dengan orang Israel. Ya. Ini dua hal yang tidak boleh disamakan. Nah, penghakiman yang kedua merupakan penghakiman bagi Israel setelah orang percaya. Matius 25, 31-34 itu teks untuk Israel, bukan untuk gereja. Nah, masa kesengsaraan ini merupakan suatu kesusahan bagi Yakub, namun diberitahu bahwa ia akan diselamatkan. Yeremia 30 ayat 7 ya. Penganiayaan orang Israel terjadi sepanjang masa tribulasi dalam kitab Wahyu 12 ayat 6. 13 sampai dengan 17. Bagaimana dengan Israel yang tidak percaya sebelumnya? Udah, tidak percaya Yesus masuk neraka, titik. Ini khusus Israel yang masuk tribulasi. Nah, hanya mereka tergolong sisa bangsa Israel yang dahinya termaterai akan bebas dari pengalaman ini ya. Wahyu 7 ayat 1-8. Nah, penghakiman Israel itu bertujuan apa? Untuk memutuskan siapa yang berhak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu sebabnya penghakiman atau pengadilan ini terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Atau di penghujung masa tribulasi. Nah, pengadilan ini dapat dipahami sebagai pemurnian bagi Israel itu sendiri, mereka yang mampu dan layak yang berhak untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, penghakiman ini terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun, yang juga merupakan penghujung dari masa tribulasi. Jadi, jelas ya, bahwa yang menjadi hakimnya Yesus, yang menghakimi bangsa Israel, dan menjadi masa tribulasi sebagai masa pemurnian bangsa Israel.
Nah, siapa yang tidak mampu dan tidak layak, maka tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Saya ulangi. Dalam kasih dan cinta Tuhan terhadap semua tubuh Kristus ya. Bahwa tekanan utama tribulation itu bukan body Christ. Bukan church, bukan believer. Tapi itu bagi bangsa Israel. Nah, pengadilan Israel itu terjadi di bumi. Ya. Terjadi di bumi, bisa dicek dalam Zakaria 14 ayat 4 ya. Dasar pengadilannya itu berdasarkan Yeskiel 20 ayat 37 sampai 38 ya. Jadi berdasarkan iman dan perbuatan setiap individu sehingga mereka dipisahkan dari umat Israel sebagai bangsa. Nah, pengadilan tersebut memutuskan dua hal. Pertama, orang-orang sesat atau jahat dibuang ke negeri dan tidak diperkenankan masuk dalam negeri yang baru. Yeskiel 20 ayat 37, orang tersebut tidak diselamatkan. Akan dibinasakan sebelum kerajaan 1000 tahun. Kedua, orang-orang yang dibenarkan Allah akan dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ini sesuai dengan janjinya ya. Jadi Israel akan menjadikan Yesus Kristus adalah Mesias. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Samuel 7 ayat 10 ya. Kemudian pengadilan bangsa-bangsa. Ini bukan bangsa Israel ya. Nah, pengadilan bangsa-bangsa ini merupakan penghakiman bagi non-Israel dan juga non-gereja ya. Nah, penghakiman bangsa-bangsa harus dibedakan dengan penghakiman di hadapan tata putih. Karena penghakiman bangsa-bangsa itu mendahului kerajaan 1000 tahun. Nah, penghakiman ini mendahului kerajaan 1000 tahun, maka kejadian ini terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Ini juga terjadi karena memang tujuan dari penghakiman adalah memberikan keselamatan yang akan diterima untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, pengadilan bangsa-bangsa terjadi pada masa restorasi Israel. Yoel 3 ayat 1-2 yang dilakukan sepaket dengan pengadilan Israel, jadi dilakukan persis setelah pengadilan Israel. Ya. Nah, ada satu perbedaan besar mengenai letak pasti di mana akan terjadi penghakiman ini. Belum ada yang dapat memastikan atau juga memberikan spekulasi yang jelas. Chris Marantika itu memberitahu tempatnya di bumi sebagai teolog Asia. Ya. Nah, pengadilan ini dilakukan di lembah Yosafat, Yoel 3 ayat 2, 2 Tawarik 20-26. Adapun hakimnya adalah Yesus Kristus. Nah, dasarnya itu dilakukan untuk mereka yang tidak binasa dalam masa tribulasi sesuai dengan hukum perlakuan. Matius 25 ayat 40, saudaraku. Nah, jadi yang dimaksud dengan saudaraku itu dalam Matius 25 ayat 40 sebenarnya berbicara tentang perlakuan bagi bangsa-bangsa non-Israel dan non-gereja. Walaupun kadang-kala dipakai untuk khotbah di gereja yang ditujukan kepada gereja juga ya. Ya, implikasinya yang perlu kita lihat lah ya, kalaupun mungkin penafsirannya agak sedikit perlu diperbaiki karena mungkin kurang tepat. Nah, dasar pengadilan itu terutama berhubungan dengan keselamatan yang membuahkan perbuatan baik terhadap saudara-saudara yang menderita. Ya. Bukan perbuatan baik yang menjadi dasar keselamatan ya, namun perbuatan adalah ujian terhadap iman. Nah, perbuatan baik ini maksudkan itu ditujukan kepada 144.000 orang Israel yang dimateraikan, yang membuahkan banyak orang bertobat. Nah, mereka tidak dibinasakan, namun dibawa masuk ke milenium sebagai rakyat biasa ya. Nah, mereka tidak diselamatkan, tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dibuang ke dalam lautan api. Jadi yang dimaksudkan dengan memberi perlakuan terhadap saudaraku itu terhadap penyaksi ataupun juga penginjil sebutlah terhadap 144.000 orang Israel. Di mana ketika mereka respon positif itu bermakna mereka terima Yesus. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pengadilan malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, malaikat juga diadili, pengikut Satan atau Lucifer dan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah, yang menjadi penyesat-penyesat, yang membuat tipu daya, sehingga manusia juga ikut jatuh dalam dosa ya. Nah,
tiba masa di mana Kristus bersama-sama dengan orang percaya akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Orang-orang percaya itu mendapat penghargaan dari Allah dengan menjadikan manusia atau orang percaya sesaat menjadi lebih tinggi daripada malaikat, karena orang percaya akan bersama-sama dengan Allah menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Kalau ada doa hancurkan setan, saya kira itu doa yang harus dipahami secara positif, walaupun itu tidak bisa diterima secara teologi. Karena penghakiman, penghancuran terhadap kekuatan atau kuasa setan itu, ataupun setan itu sendiri dengan segala pengikutnya, ada waktunya. Ada waktunya ya. Nah, yang menarik, body Christ atau church itu menghakimi para malaikat termasuk Lucifer dan pengikut-pengikutnya yang jatuh dalam dosa. Nah, tempat terjadinya penghakiman ini Alkitab memang belum jelas mencatat atau belum ada keterangan yang pasti, tetapi mereka yang adalah makhluk supranatural atau yang disebut dengan non materi ini, maka pengadilan ini tampaknya sih di udara ya. Di tempat mereka berdiam. Kalau kita perhatikan Efesus 6 ayat 12 ya, bukan di bumi. Seperti juga yang dijelaskan dalam Yudas 1 ayat 6 ya. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi meninggikan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, waktu pengadilan dilakukan sesudah kerajaan 1000 tahun dan sebelum tata putih. Dasar pengadilan itu perbuatan dosa semua malaikat karena pengikut setan untuk memberontak kepada Allah. Nasib terakhir malaikat itu dibuang ke dalam lautan api untuk selama-lamanya, Wahyu 20 ayat 10. Nah, baru ada yang namanya tahta putih. Lebih tepat disebut dengan istilah tahta putih besar. Nah, pengadilan ini akan terjadi setelah milenium. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 pasal 21:8 ya. Nah, pengadilan ini menyusul pemberontakan setan yang sia-sia di penghujung kerajaan 1000 tahun. Hakim dari pengadilan ini adalah Kristus sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 22 ya. Dan juga Wahyu 20 ayat 12. Nah, dasar pengadilan ini bukan untuk memperoleh keselamatan, sudah dipastikan tidak ya? Sudah dipastikan tidak. Karena penghakiman ini adalah penghakiman kejahatan yang dilakukan orang berdosa yang layak mendapatkan hukuman yang kemudian mengalami yang disebut dengan kematian kedua. Mereka tidak mengalami kebangkitan pertama karena memang yang dibangkitkan itu belum ada. Mereka belum ada. Nah, sehingga dieksekusi atau mengalami keterpisahan abadi dengan Allah ya. Ada kualitas perbuatan dosa yang dihakimi sehingga dihukum. Alkitab menjelaskan ada tingkatan hukuman bagi orang sesat atau tidak beriman dalam Lukas 12 ayat 4. Juga ayat 48, jadi mati atau kematian yang kedua dialami semua orang yang tidak percaya dan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Lah, kok bisa begitu ya? Padahal ini kan tahta putih adalah pengadilan bagi setan yang memberontak di penghujung kerajaan 1000 tahun. Kemudian juga ada orang-orang yang dilahirkan dalam masa milenium itu, sebutlah begitu, yang bisa saja tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Nah, ada lautan api yang menyala-nyala, yang tidak terpadamkan, tempat bagi orang yang tidak beriman untuk selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 15. Pengadilan ini pasti akan terjadi karena kebangkitan tubuh tidak mungkin dihindari. Termasuk juga di sini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya Kristus. Baik, kemudian kita memperhatikan kebangkitan tubuh.
Nah, kebangkitan merupakan fakta yang dijelaskan dalam Alkitab. Ayub meyakini adanya kebangkitan tubuh setelah kematian. Ayub 19 ayat 25, 26, 27 ya. Daud juga meyakini adanya kebangkitan tubuh. Mazmur 16 ayat 8. Sampai dengan ayat yang ke-11. Nabi Yesaya membenarkan adanya kebangkitan tubuh. Yesaya 26 ayat 19. Nah, Alkitab Perjanjian Baru juga menjelaskan adanya kebangkitan tubuh. Matius menulis dalam Matius 22 ayat 31 sampai dengan 32. Yohanes juga memberikan penguatan adanya kebangkitan tubuh ya. Dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Pasal 5 ayat 28 sampai dengan 29, bahkan pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, Paulus juga memberikan penguatan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dalam Filipi juga 3 ayat 21 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya, bahkan 18. Jadi jelas bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu satu, memberikan fakta konkret adanya kebangkitan tubuh. Nah, ada dua kategori kebangkitan. Yang pertama itu kebangkitan orang benar. Orang percaya dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kedua, kebangkitan orang yang tidak benar. Orang tidak percaya dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman kekal. Nah, perhatikan. Kebangkitan orang benar. Nah, kebangkitan orang benar atau umat Allah itu juga disebut kebangkitan pertama. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Lukas 14 ayat 14. Disebut kebangkitan orang-orang benar. Yohanes 5 ayat 28. Sampai dengan ayat yang ke-29. Kuburan akan mendengarkan suaranya. Dikatakan gitu ya. Bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, kebangkitan pertama ini meliputi siapa saja sih? Setiap umat Allah yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada rapture. Yang disebut dengan body Christ ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan setiap orang yang menerima Yesus selama masa tribulation. Nah, kalau kita memperhatikan Wahyu 20 ayat 4, saya baca aja ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Termasuk juga orang-orang saleh dalam perjanjian lama yang mengalami kebangkitan. Dalam Daniel 12 ayat 22, dan banyak dari antara mereka, di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian orang mendapat hidup kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, orang-orang saleh, ingat baik-baik ya, dalam PL itu dibangkitkannya kapan? Pada akhir kerajaan 1000 tahun. Dengan penuh kerendahan hati, saya sampaikan, saya sangat hati-hati memberikan statement. 50 kali pertemuan, kali 2 jam, berarti 100 jam webinar ini, maka saya menyatakan kembali, orang saleh dalam PL dibangkitkan pada akhir kerajaan 1000 tahun, bukan saat rapture. Itu sebabnya saya excited sekali ketika berbicara body Christ Church. Very special. Karena sangat istimewa. Yang nikah yang ada dalam pesta pernikahan anak domba, yang kawin dengan Kristus, bukan dalam artian tubuh ya. Setelah rapture itu adalah only body of Christ, nothing else.
Ya, kemudian kita memperhatikan kebangkitan orang tidak benar atau tidak percaya. Kebangkitan orang tidak benar atau bukan orang percaya itu disebut sebagai kebangkitan kedua. Kapan itu? Pada akhir kerajaan 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Wahyu 20 ayat 5 ya. Nah, ada berkat dinyatakan ke atas mereka yang ikut serta dalam kebangkitan pertama, tetapi tidak bagi mereka yang bangkit pada kebangkitan yang kedua ya. Nah, secara tidak langsung nasib mereka itu tidak menyenangkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan dari seluruh sejarah umat manusia. Mereka bangkit untuk menghadap yang namanya tahta putih. Ada rombongan yang meliputi semua lapisan masyarakat, kaya, miskin, merdeka, budak, raja, rakyat, terpelajar, tidak terpelajar, majikan, karyawan, yang terdakwa dan bersalah di hadapan sang hakim yaitu Kristus. Wah, pengajaran ini ngeri banget, tapi inilah yang Alkitab saya dan Alkitab saudara menyatakan. Nah, waktu penghakiman ini jelas adalah sesudah kerajaan 1000 tahun, dan tempat pengadilannya adalah suatu tempat di antara surga dan dunia ya. Yaitu di depan tahta putih besar. Mereka yang dihakimi adalah setiap orang yang menolak karya penebusan Kristus. Dari segala abad akan dibangkitkan sesudah milenium untuk menghadap yang namanya tahta putih. Nah, mereka dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum ya. Kesesatan dan penolakan mereka akan mengakibatkan kematian kedua sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat 11. Sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Nah, kepastian pengadilan orang yang tidak beriman ini adalah hukuman kekal yang disebut dengan lautan api. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang yang benar ya. Jika kita memperhatikan Wahyu 20, 1 ayat 1 sampai dengan 22 ayat yang ke-7 ya. Yang mengalami namanya kerajaan 1000 tahun damai dan kekekalan. Jadi kalau bisa saya sampaikan, ada 3 fase kenikmatan body Christ dengan Christ, tubuh Kristus dengan Kristus sendiri. Kapan itu? Waktu rapture selama 7 tahun, 1 kali 24 jam 1 hari. 1000 tahun, 1 kali 24 jam 1 hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekekalan. Jadi klimaknya itu kekekalan. Saya ulangi 3 kali ya. Rapture, milenium, kekekalan. Wow, luar biasa sekali nih kita sebagai orang percaya kepada Kristus ya. Bahagia luar biasa. Itu sebabnya bertahanlah di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesesakan. Hidup suci dan melayani. Agar kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita di masa akan datang. Baik. Sekarang saya bicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Apa sih yang dimaksudkan dengan kerajaan 1000 tahun damai? 1000 tahun atau milenium. Milenium itu berasal dari kata Latin ya, mille, yang artinya 1000 dan annus yang berarti tahun. Jadi milenium itu sering disebut dengan istilah bahasa Yunani kilioi, artinya 1000. Ya. Suatu masa yang berlangsung selama 1000 tahun. Nah, ada beberapa tokoh yang similar dengan pemahaman saya, John F. Walvoord, ya, yang menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Ya. Tapi yang beda dengan saya, dia katakan diikuti dengan kedatangan kedua kali. Kalau saya lebih cocok dengan kedatangan Kristus kedua kali terjadi dulu, baru diikuti milenium. Bukan 1000 tahun dulu, baru diikuti
kedatangan Kristus kedua kali. Nah, Henry C. Thiessen itu juga menjelaskan tentang milenium, dan Chris Marantika juga menyatakan hal yang sama ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang akan digenapi selama 1000 tahun persis, yang dipimpin oleh Kristus sebagai raja di atas segala raja. Nah, orang percaya atau orang-orang yang kudus yang disebut dengan body Christ atau church, perhatikan, only body Christ atau church, itu akan memerintah di bumi bersama-sama dengan Yesus. Nah, masa 1000 tahun damai itu sama sekali tidak ada peperangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada hal-hal yang negatif. Nah, perhatikan selanjutnya kerajaan 1000 tahun menurut Wahyu 20 ayat 1-6. Betul, kerajaan 1000 tahun itu hanya satu kali disebutkan dalam Alkitab secara harafiah, di dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Tetapi hampir secara keseluruhan Alkitab mengungkapkan mengenai kerajaan 1000 tahun. Perjanjian lama banyak menggambarkan mengenai ciri-ciri dari kerajaan 1000 tahun. Misalnya damai secara universal dan sukacita yang tidak tertahankan. Mazmur 72 ayat yang ke-7, Yesaya 9 ayat 3-4, Mika 4 ayat 3. Terus kebenaran dan keadilan ditegakkan, Yesaya 9 ayat 7, pasal 11 ayat 3-5. Kemudian kutuk dihapuskan, Yesaya 11 ayat 6-9, Yeskiel 36 ayat 33-35. Jadi milenium itu bukan konsep yang muncul tiba-tiba di dalam PB, tetapi itu sudah muncul dalam PL. Ada banyak lagi teks-teks yang bisa kita lihat terkait dengan milenium. Jadi milenium itu jangan dinyatakan sebagai orang Kristen yang gila kehormatan. Orang Kristen yang tidak puas hidup di dunia setelah penebusan Kristus. Bukan. Itu kebenaran yang dibangun oleh Alkitab sendiri. Bahwa Kristus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau kita hanya berpikir sekilas, ada potensi menyetujui amilenium. Artinya tidak mempercayai next ada kerajaan 1000 tahun. Tapi kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi sekarang. Sejak Yesus bangkit dari antara mati sampai dia datang. Perhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang sangat istimewa dalam kerajaan 1000 tahun yang tidak bisa dilewatkan terjadi di bumi. Jadi sangat sulit untuk tidak menerima kenyataan kerajaan 1000 tahun di bumi itu akan terjadi. Nah, kalau kita cek Wahyu 20 ayat 1-6 itu menyebutkan 5 kali kata 1000 tahun. Disebut sebagai kerajaan yang akan datang dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 10, kerajaan Allah, Lukas 9 ayat 11, kerajaan Kristus, Wahyu 11 ayat 10, waktu kelegaan, Kisah Rasul 3 ayat 19-20, dunia akan datang, Ibrani 2 ayat 5. Itu semua istilah-istilah yang mengungkapkan tentang milenium. Nah, Lukas 19 ayat 11-17 menjelaskan bahwa Yesus mengajarkan kerajaan itu akan segera datang, akan segera didirikan. Namun kehadiran gereja atau tubuh Kristus itu akan mendahului dari kerajaan 1000 tahun itu. Nah, kerajaan 1000 tahun itu merupakan satu periode. Bukan akhir dari masa pemerintahan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Namun merupakan awal dari pemerintahannya. Di mana setan dan iblis, sebutlah begitu, atau ada yang menyatakan setan itu adalah iblis, adalah Lucifer, diikat. Dan orang-orang berdosa akan menanti pengadilan di tahta putih. Jadi periode kerajaan 1000 tahun itu merupakan awal pemerintahan Kristus yang akan menghentar kepada kekekalan. Nah, Paulus menyebut dalam 1 Korintus 19:25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah
kakinya. Nah, kerajaan 1000 tahun itu merupakan pernyataan janji Allah kepada umatnya. Kerajaan 1000 tahun merupakan pernyataan kerajaan Allah di bumi. Jadi realisasi kerajaan 1000 tahun itu merupakan penggenapan janji Allah, sehingga pemahaman pre-tribulation premillennialism yang menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun akan benar-benar berlangsung dan akan terjadi setelah kedatangan Kristus merupakan hal yang bisa dipegang secara biblikal dari Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu 5 kali menyebut kata 1000 tahun. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Jadi 5 kali disebut itu. Nah, sepanjang sejarah terkait dengan analisis theological tentang milenium ini, maka ada 3 paham. Yang pertama, postmillennialism. Kristus datang kembali sesudah masa kedamaian dan kebenaran yang bersifat universal. Kedua, amillennialism. Pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun secara harafiah. Dan gereja perjanjian baru memperoleh semua janji atau kerajaan Allah hadir di dalam gereja. Maksud saya gereja perjanjian baru itu memperoleh semua janji dan nubuat yang bersifat rohani di dalam perjanjian lama. Kemudian yang ketiga adalah premillennialism. Pandangan yang menyatakan penafsiran secara literal. Premil percaya ketika kedatangan Yesus datang kedua kali, dia akan mendirikan pemerintahan dengan kedamaian dan kebenaran di bumi. Jadi hemat saya, pandangan premillennium itulah yang cocok secara harafiah akan terjadi. Dan ini merupakan pandangan yang paling tua dari ketiga pandangan yang saya sampaikan. Sejak zaman para rasul, pandangan premillennium ini dianut oleh para leluhur gereja dan sampai hari ini juga. Nah, secara analisis homiletikal yang merupakan hasil eksegesis yang diteruskan dalam bentuk khotbah untuk mendapatkan respon pendengar, dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 6 ini terkait dengan milenium itu menjelaskan begini, bahwa kerajaan 1000 tahun berlangsung di bumi, tidak di mana-mana. Yang kedua itu iblis dan setan, sebutlah iblis atau setan, itu tidak berdaya dalam kerajaan 1000 tahun karena diikat. Istilah mengikat dalam Wahyu 20 ayat 2 itu menggunakan kata edesen, yang merupakan bentuk verb indikatif auspektif orang ketiga tunggal dari akar kata deo. Secara gramatikal diartikan mengikat, menunjukkan kepada suatu tindakan yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh dia secara aktif pada masa lampau. Ya, jadi pada masa kerajaan 1000 tahun, dia atau malaikat itu benar-benar mengikat iblis atau setan. Iblis dan setan itu tidak lagi dapat bergerak dengan leluasa seperti yang dilakukan pada masa sekarang untuk menyesatkan manusia. Jadi dia, penguasa itu, dalam bentuk orang ketiga tunggal, lebih tepat sebenarnya kalau diartikan juga Allah itu sendiri, akan melemparkan iblis bukan ke neraka, tetapi membuat tidak aktif. Nah, Wahyu 10 ayat 3 berkata,
melemparkannya, ada kata ebalen. Ya. Secara gramatikal diartikan benar-benar melempar iblis atau setan ke dalam jurang maut yang telah dipersiapkan untuk masa tertentu ya. Baik. Selanjutnya kerajaan 1000 tahun itu merupakan masa pemerintahan Kristus. Kristus berkuasa secara penuh pada saat itu ya. Kemudian orang-orang kudus memerintah bersama-sama dengan Kristus sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, orang-orang yang memerintah yang dimaksudkan itu siapa? Orang-orang yang duduk di atas tahta. Wahyu 20 ayat 4 bagian A ya. Duduk itu apa? Ekatisan. Dari akar kata katiso. Duduk tindakan yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh dia yang dilakukan secara aktif. Nah, pada masa tersebut mereka orang-orang kudus akan benar-benar memiliki tempat untuk mereka duduki. Kemudian pada ayat 4 dari Wahyu 20 dikatakan diserahkan. Edote. Dari akar kata didomi. Artinya diserahkan yang menunjuk pada suatu tindakan yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh dia secara aktif untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Nah, jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya, orang-orang yang tidak menyembah binatang dan patungnya, tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Itu juga yang memerintah. Jadi orang yang duduk di atas tahta, kemudian jiwa-jiwa yang telah dipenggal, yang tidak menyembah binatang. Kemudian orang-orang yang masuk dalam siksaan besar, karena selama masa sebelum pengangkatan orang ini tidak percaya kepada Kristus, namun pada masa kesusahan besar itu akan dipenggal kepalanya karena kesaksian kepada Kristus ya. Kemudian dijelaskan juga Yesus Kristus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Jadi orang-orang yang duduk di atas tahta akan diberikan otoritas untuk memerintah. Bersama dengan Kristus, yaitu umatnya, yang disebut dengan body Christ. Nah, timbul pertanyaan, ceritanya seperti apa toh kalau kita tarik benang merahnya, sehingga kita meyakini adanya periode pemerintahan Allah di bumi itu sampai kepada milenium. Yang pertama disebut masa Eden. Ini merupakan masa pemerintahan Allah di dunia tanpa dosa yang dimulai dengan penciptaan manusia. Suatu periode yang berlangsung sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, masa suara hati nurani. Pemerintahan masa suara hati ini dimulai saat manusia menyadari manusia tidak taat. Kejadian 37 ya. Sampai saat banjir Nuh. Nah, prinsip-prinsip kehendak Allah itu tertanam dalam hati manusia ya. Roma 2 ayat 5 dan harus ditanggapi seperti yang dilakukan oleh Habel. Kejadian 4 ayat 4 ya. Henok dan Nuh. Nah, pemerintahan ini berakhir karena kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan manusia semata-mata. Kejadian 6 ayat 5 itu ya. Dan Allah menghukum manusia dengan air bah. Kejadian 7. Ketiga itu masa pemerintahan manusia. Dimulai pada masa perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 8 ayat 9. Pasal 11 ayat 9 ya. Tapi manusia gagal untuk mentaati Allah. Nuh mabok. Kejadian 9 ayat 21 ya. Ham berlaku tidak sopan. Kejadian 9 ayat 22. Moral dan agama semakin memburuk yang dibuktikan dengan pembangunan Marina Babel. Di bawah kepemimpinan siapa? Nimrod. Sebagai wujud pemberontakan manusia kepada Allah, Allah menghukum manusia dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Di mana dunia tidak lagi menjadi satu bahasa.
Keempat itu masa bapak-bapak beriman ya. Dimulai dari saat Allah memanggil dan mengadakan perjanjian unilateral dengan Abraham. Saat di mana Allah menampakkan dia dari Gunung Sinai kepada bangsa Israel pada masa pemerintahan bapak-bapak beriman, yakni Abraham ya, sekaligus sebagai imam dalam kepala keluarga, tetapi gagal mentaati kehendak Allah juga ya. Kemudian masa hakim-hakim, dimulai dari saat bangsa Israel memasuki Kanaan ya, di mana Allah adalah raja bagi Israel sampai Saul diurapi menjadi raja atas Israel. Kemudian yang keenam, masa raja-raja. Pemerintahan masa raja-raja Israel secara sosial terjadi kekacauan ya, bangsa Israel mendesak Samuel pada waktu itu sebagai hakim yang terakhir untuk mengangkat seorang raja. Kemudian yang ketujuh itu masa nabi-nabi, bertujuan untuk menyatakan kehendak Allah ya, kepada raja-raja maupun umatnya. Nabi bertugas sebagai perantara Allah untuk berbicara, menyampaikan pesan Allah dan mengingatkan para raja agar tidak menyimpang dari kehendak Allah, serta menubuatkan tentang masa depan bangsa Israel dan masa depan dunia. Kemudian anak manusia. Ini pemerintahan masa anak manusia yang berlangsung sejak Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia pertama kali. Nah, pada saat tersebut banyak orang salah mengerti tentang kerajaannya oleh karena pengharapan akan Mesias begitu melekat bagi orang Israel, sehingga mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan sekaligus merealisasikan kerajaan Daud ya. Kesembilan itu masa anugerah. Pemerintahan masa anugerah ini berlangsung sejak zaman atau masa Pentakos ya. Kisah Rasul pasal 2. Dijelaskan ada pencurahan Roh Kudus sampai rapture. Tuhan Yesus sendiri yang membawa anugerah melalui dirinya ya. Dan yang terakhir itu adalah masa kerajaan 1000 tahun. Itu kronologinya ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus akan memerintah seluruh dunia dan seisi bumi. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan musnah. Kerajaan milenium itu ada klimaknya dari program Allah ya, penting direalisasikan untuk menegakkan pemerintahan Allah di bumi, Wahyu 20 ayat 1-7 ya. Dan di masa kini pemerintahnya direalisasikan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, timbul pertanyaan, sebegitu pentingkah kerajaan 1000 tahun itu? Dan kenapa harus ada? Iya, penting, setidaknya ada 8 alasan. Pertama, memelihara integritas karakter Allah. Artinya Allah dengan berbagai cara telah mendirikan kerajaan Allah di bumi, namun berkali-kali diselewengkan oleh setan. Kemuliaan dan kehormatan menuntut terlaksananya kemenangan Kristus terhadap setan. Bila tidak demikian, dunia akan mengenal Allah yang gagal, yang menjanjikan dan mengilustrasikan pemerintahan yang kalah oleh setan. Nah, Allah adalah pribadi yang selalu dapat dipercaya. Maka ia harus merealisasikan kerajaannya, sebab tidak boleh ada rencana Allah yang gagal. Jadi dengan milenium itu integritas karakter Allah terlihat. Kedua, menggenapi tujuan Allah, mendemonstrasikan pemerintahan yang sempurna di bumi. Melalui milenium dinyatakan secara sempurna pengertian kerajaan Allah ya, yang penuh damai sejahtera, sebab pemerintahan Allah berpusatkan pada satu pribadi, yakni Kristus. Dan kedatangannya Kristus kedua kali itu merupakan penggenapan dari tujuan tersebut. Yang ketiga, pemulihan hubungan yang harmonis Allah dan ciptaannya. Nah, kerajaan 1000 tahun itu bertujuan untuk memulihkan hubungan yang harmonis antara Allah dan ciptaannya, di antara yang supranatural dengan natural ya. Hubungan harmonis ini pada mulanya dirasakan Adam, maka akan dikembalikan lagi pada masa kerajaan 1000 tahun. Adam yang membawa keluar manusia dari keharmonisan tersebut, Kejadian 3 ya. Namun Adam kedua, yaitu Kristus, memperbaharui kembali hubungan tersebut, Roma 5. Melalui apa? Kerajaan 1000 tahun. Yang keempat, membebaskan dunia dan isinya dari kutuk. Kristus menebus atau membebaskan dunia dan isinya dari kutuk. Kejadian 3 ayat 17-19 itu kapan milenium itu? Nah, semua program rencana Allah seperti pilihan terhadap Israel, karya penebusan, semua mengarah pada satu tujuan,
Apa itu pembebasan dunia dan isinya, yaitu yang insani dan non insani, ya, dari kutuk dosa guna memuliakan Allah. Yang kelima, memanifestasikan kemuliaan Kristus. Kerajaan 1000 tahun itu adalah waktu untuk memanifestasikan kemuliaan Kristus, ya, secara penuh. Artinya Kristus langsung memerintah. Ini aspek yang dijanjikan Kristus dan dunia belum menyaksikannya. Aspek penderitaannya bagi dosa manusia telah didemonstrasikan. Dan aspek kemuliaannya akan didemonstrasikan pada kerajaan 1000 tahun di hadapan semua manusia. Yang keenam itu, Yesus Kristus adalah Adam kedua. Dijelaskan Yesus Kristus sebagai Adam kedua akan menjadi kepala dari ras manusia direalisasikan dalam milenium. Jabatannya sebagai nabi, imam, dan raja dimanifestasikan secara penuh kapan? Milenium. Jadi pernyataan Kristus sebagai raja yang adil dan duduk di atas tahta Daud itu bukan figuratif tapi literal, ya, dalam 2 Samuel 7 itu, ya. Itu belum pernah direalisasikan. Apa akan terjadi nanti dalam masa milenium? Yang ketujuh, memberikan tes terakhir bagi manusia. Jadi milenium itu merupakan waktu yang memberikan tes terakhir, ya, karena ditempatkan kondisi yang paling ideal, di kondisi yang terbaik, ya, di mana pemerintahan dari semua, pemindahan dari semua godaan dan pemenuhan segala kebutuhan, manusia tidak digoda dari luar sehingga manusia tidak digoda dari luar sebagai manusia sejati. Manusia yang hadir dalam kerajaan 1000 tahun itu ada juga yang akan tertipu, tapi ini menunjukkan hati nuraninya jahat atau patut dihukum. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Jadi kejahatan itu bukan karena ada sesuatu yang dari luar yang membuat manusia itu berdosa dalam milenium, tetapi karena hati nurani manusia itu jahat atau penipu, maka dia jatuh dalam dosa. Jadi milenium itu tes terakhir bagi manusia yang hidup. Kemudian yang ke-8, menggenapi perjanjian kekal. Nah, kerajaan 1000 tahun ini merupakan masa untuk menggenapi perjanjian kekal dengan Israel. Tanpa kerajaan yang teokratis, di masa mendatang tidak akan ada penggenapan perjanjian Abraham yang utuh. Yesaya 20 ayat 21-22, Yeremia 30 ayat 22 dan seterusnya. Nah, seperti halnya perjanjian kepemilikan atas tanah Israel, pembuktian sebagai bangsa yang menduduki tanah itu dan melalui dunia diberkati seutuhnya, baik rohani maupun jasmani, itu kapan? Promise from God. Kejadian 12 ayat 1-2 itu kapan? Milenium salah satunya. Nah, tanpa kerajaan 1000 tahun, perjanjian Daud tidak akan dipenuhi. Tata Daud, di mana Kristus akan memerintah secara utuh, itu belum digenapi. Kapan itu? Milenium. Jadi tanpa kerajaan 1000 tahun tidak ada penggenapan perjanjian Palestina yang menjanjikan kepada Israel penguasaan terhadap gerejanya dan berkat-berkat karena kepemilikan negeri itu. Jadi tanpa kerajaan 1000 tahun, perjanjian baru yang disebut dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, Yeskiel 11 ayat 18 sampai 20, Roma 1 ayat 26 sampai 29, yang menjanjikan kepada Israel suatu pertobatan dan hati yang baru dipenuhi dengan berkat, tidak akan terpenuhi. Kapan itu? Milenium. Akan dipenuhi secara utuh, menyeluruh, dan nyata. Walaupun born again in Jesus Christ, lahir baru, hati yang baru itu sudah terjadi ketika kita terima Yesus. Tapi secara perfect, secara sempurna, secara utuh. Itu kapan? Milenium nanti. Baik, kita masuk hubungan setan dengan milenium. Gimana nih hubungannya? Dikatakan Allah bahwa setan akan diikat 1000 tahun lamanya sesudah kedatangan Kristus 2 kali, yakni pasca kekalahan di akhir masa tribulasi, seperti dinyatakan dalam Yohanes dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, ya. Dalam kerajaan milenium, kebenaran Allah didemonstrasikan sepenuhnya, maka ada tes terakhir tentang hakikat kejatuhan manusia. Meskipun telah ditempatkan pada masa yang sangat ideal. Jadi milenium itu, ingat,
kondisi yang sangat ideal. Semua godaan dari luar ditiadakan sehingga hakikat manusia itu terlepas dari pengaruh iblis. Itu jelas ya. Setan harus diikat dan disingkirkan dari manusia. Itu sebabnya saya katakan bahwa sesuatu dari luar itu tidak akan membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena setan iblis yang dari luar itu sudah diikat. Kalaupun ada dosa, itu karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri manusia yang masuk di dalam milenium itu. Nah, hubungan Kristus dengan milenium. Kristus akan diberi gelar sebagai anak Allah, raja kebenaran, ya, raja Israel, raja di atas segala raja, raja di atas isi bumi, tabernakel Allah bersama manusia, anak manusia, kemuliaan yang tak ada taranya. Nah, keadaan ini merupakan kerajaan milenium yang diliputi dengan kemuliaan Kristus. Kemudian yang menarik, yang tidak kalah penting adalah ciri-ciri keadaan kerajaan 1000 tahun. Wow, setidaknya ada 17. Damai dan keadilan. Damai universal, kebenaran dan keadilan. 2, damai universal. 3, kemakmuran material yang luar biasa. 4, sukacita yang tak terhingga menjadi ciri rohani. 5, pernyataan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. 6, keadilan dirasakan oleh setiap makhluk. 7, kutuk ditiadakan. 8, sakitan diangkat. 9, kesembuhan bagi yang cacat. 10, perlindungan yang supranatural. 11, manusia berumur panjang. 12, reproduksi manusia di bumi begitu cepat. 13, kemalasan ditiadakan. 14, kenaikan produksi minyak dan terang yang berlimpah. 15, kesatuan penyembahan. 16, kehadiran Allah di bumi sangat dirasakan. 17, kekekalan dihisapkan ke dalam milenium. Nah, Israel itu dalam kerajaan milenium bisa dikatakan Israel adalah bagian dari penggenapan, ya, penggenapan tentang pemerintahan Allah. Ya. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama karena Israel itu mendapatkan tempat. Karena salah satu tujuan daripada milenium itu jangan lupa loh ya, adalah untuk Israel juga. Ya. Nah, di mana sebenarnya positioning Israel dalam milenium itu sendiri? Ini menjadi perhatian buat kita. Nah, Israel itu adalah bagian dari penggenapan nubuatan tentang pemerintahan Allah yang meliputi restorasi Israel dan realisasi Israel itu sendiri. Ya. Nah, perhatikan terkait dengan restorasi Israel. Apa itu? Perjanjian Allah tidak dapat dipenuhi tanpa keyakinan restorasi atau pembaharuan Israel. Restorasi itu merupakan aspek utama berita nubuatannya. Sebab perjanjian lama itu cukup luas membicarakan sebagaimana dijelaskan dalam Yesaya 27 ayat 12. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Nah, pengirik yang dimaksudkan itu untuk memurnikan dan memperbaiki Israel dari segala yang tak bernilai, kemudian disatukan sebagai satu bangsa yang kudus bagi Allah. Bisa dicek dalam Yesaya 43 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Restorasi Israel itu adalah fase kedua dari kedatangan Kristus kedua kali, ya, yakni penghujung dari masa tribulasi, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 24 ayat 30 sampai dengan 31. Kemudian regenerasi Israel, bangsa Israel itu dinubuatkan akan mengalami pertobatan yang menyiapkan mereka menyambut Mesias, ya. Dan selanjutnya akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan milenium. Ini merupakan tema penting dalam PL, ya. Bisa dicek itu dalam nubuatan Yesaya 1 ayat 27. Nah, pertobatan itu penting. Hati hancur itu penting karena rindu akan kehadiran Sang Mesias yang sangat ditujukan kepada bangsa Israel. Baik. Kemudian kita lihat orang-orang non-Israel di milenium. Ada berkat universal yang dijanjikan bagi Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3 akan dirasakan secara total oleh bangsa-bangsa non-Israel, ya.
ada realisasi dalam kerajaan milenium, banyak data Alkitab yang mencatat tentang keberadaan bangsa-bangsa dalam kerajaan milenium. Dijelaskan bangsa-bangsa non-Israel, hamba Israel, non-Yahudi, ya. Mereka yang diundang dalam Matius 25 ayat 34 itu bicara tentang milenium bagi orang yang non-Israel, ya. Ya. Nah, sifat orang-orang saleh yang sudah dibangkitkan pada masa pengangkatan atau rapture itu berpotensi hidup dalam dunia alam, dalam dunia dua alam, ya, yaitu surgawi dan duniawi. Nah, ada kemampuan interaksi dengan manusia, dengan roh-roh termasuk malaikat. Ini sesuatu yang unik yang tidak pernah terjadi sebelum rapture. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai dengan 49. Nah, kenapa hal ini dimungkinkan? Sebab karakter dari tubuh kemuliaan, tubuh baru itu dimiliki oleh orang percaya. Saya ulangi, ya. Dalam milenium itu, body Christ atau church itu memiliki potensi hidup di dalam dua alam, yaitu surgawi dan duniawi. Karena milenium itu di bumi, bukan di bumi. Jadi ada kemampuan interaksi dengan manusia, dengan roh-roh termasuk malaikat. Itu sebabnya ketika body Christ itu memerintah, dia berinteraksi dalam tubuh yang dimuliakan sebagai tubuh daging. Berinteraksi dengan malaikat-malaikat sebagai tubuh yang surgawi. Nah, kenapa ini dimungkinkan? Karena tubuh baru itu yang dimiliki. Jadi sifat tubuh baru itu sama dengan sifat Tuhan waktu 40 hari dalam kebangkitannya sebelum kenaikannya, ya. Jadi tubuh baru itu seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, gereja yang menjadi mempelai Kristus itu mendapatkan kekhususan untuk tubuh ini, ya. Ya, kita lanjutkan dengan pemerintahan dalam kerajaan milenium. Sistem pemerintahan dalam kerajaan milenium itu bersifat teokratis, di mana Kristus atau Mesias, ya, menjadi rajanya. Nah, orang-orang penting, hamba-hamba Tuhan akan turut memerintah sebagai gubernur atau raja-raja. Ini bukan omong kosong, ya, body Christ. Itu bisa dicek dalam Yesaya 32 ayat 1, Yeremia 30 ayat 21, Yeskiel 45 ayat 8-9, Matius 19 ayat 28, Wahyu 19 ayat 16. Nah, penguasa-penguasa yang lebih rendah daripada yang di atas juga akan memerintah, ya. Tidak selevel sebutlah raja-raja atau gubernur atau raja-raja kecil. Itu dijelaskan dalam Lukas 19 ayat 12-18. Nah, penguasa-penguasa itu akan mengepalai 10 negeri dan 5 negeri di dalam kerajaan. Hakim juga akan diangkat, ya. Yesaya 1:26, Zakaria 3:7, tidak ada suatu daerah pun yang tidak dikuasai. Baik, Yerusalem dan Palestina dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-2 adalah jaminan kepemilikan tanah bagi Israel dalam milenium, ya. Israel dalam hal ini, yaitu Yerusalem, akan menjadi kota yang sangat penting sebab menjadi pusat pemerintahan, ya. Ada Yerusalem dalam pemerintahan yang menjelaskan tentang Yerusalem sebagai pusat milenium di dunia. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan, Yerusalem menjadi pusat kota yang mulia mendatangkan hormat bagi Allah. Kemudian Yerusalem menjadi terlindungi dengan kuasa raja atau Kristus itu sendiri. Kemudian Palestina dan milenium. Beberapa faktor penting yang dinubuatkan tentang Palestina dalam kerajaan 1000 tahun. Palestina itu akan menjadi waris atau warisan khusus bagi Israel, ya. Ini memenuhi perjanjian Israel. Nah, kapan itu milenium? Palestina akan diperluas secara luas, luar biasa jika dibandingkan dengan luas sebelumnya, ya. Untuk pertama kalinya Israel akan mewarisi seluruh tanah. Itu sesuai dengan perjanjian kepada Abraham. Ya, Palestina akan memiliki permukaan baru, sungai-sungai bisa mengalir secara lancar, mengairi dataran pertaniannya. Palestina dalam keadaan ini akan sangat subur dan
membawa hasil yang berlimpah-limpah. Palestina akan mengalami hujan cukup sebagai lambang berkat-berkat Allah ya. Palestina akan dibagi-bagikan. Itu kapan janji Tuhan kepada Abraham itu, Kejadian 12 itu? Secara sempurna nanti di milenium. Baik, langit baru dan bumi baru yang bisa disebut juga sorga. Sorga itu yang mana sebenarnya? Kristus datang dari surga atau kekekalan? Ya, Alkitab berkata dengan menggunakan istilah langit baru dan bumi yang baru. Puncak dari sejarah ialah pernyataan kerajaan kepada Allah. Bapa oleh anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 24, ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Maksudnya bagaimana nih? Bisa dikatakan Kristus itu selesai di milenium. Sebab kalau kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 24, Kristus sendiri menyerahkan kekekalan itu kepada Allah Bapa. Sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan tentang surga baru dan bumi baru dalam Wahyu 23 ayat 3. Sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, gereja itu dapat membantu memperpendek waktu sebelum kedatangan Kristus dengan penginjilan. Dengan penginjilannya. Kemudian seperti apa surga itu? Dikatakan diciptakan Allah ya. Diciptakan oleh Allah. Kemudian surga itu juga kekal adanya. Ini saya katakan langit dan bumi baru atau Yerusalem baru atau kota yang akan datang merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki makna yang sama sebenarnya. Jadi jangan diperdebatkan lagi nih ya. Yang mana ini? Lebih cocok kalau ini dipahami sebagai eternal life. Surga diciptakan Allah, kekal adanya, ya, nyata, betul-betul ada, bukan sesuatu yang dikarang, ya. Kristus menjanjikan itu bagi kita semua. Yesus berkata, dia berasal dari surga, artinya kekal. Kekekalan langit dan bumi yang baru itu juga disebut surga ya. Oke. Bicara tentang langit dan bumi yang baru, jelas langit adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi yang tinggi. Bumi adalah salah satu benda planet ketiga dari matahari, tempat manusia berada ya. Iya, konsep pertama, pergantian bumi yang lama akan dihancurkan, dibinasakan, dilenyapkan. Kemudian langit bumi baru dibaharui. Nah, pandangan yang menyatakan langit dan bumi baru akan dilenyapkan ini Donald Chestam ya. Menghapus semua bekas dunia, maka bumi
binatang-binatang galaksi dihancurkan. Kemudian Tertullus bicara tentang penderitaan yang menghapus hukuman dosa sesudah kematian, kecuali para martir katanya. Langit dan baru itu para teolog ada yang menyatakan hanya merupakan pembaharuan. Nah, ini deskripsinya tembok dan gerbangnya besar tentang kekekalan itu. Memiliki 12 dasar di atas tatanya. Kemudian ukuran panjangnya juga jelas. Ya. Kemudian tembok terdiri dari batu permata, yaspis, dan sebagainya. Penghuninya orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab anak domba. Yang tidak najis ya. Kemudian yang tidak ada dalam kekekalan itu laut, kematian, perkabungan, air mata, kesakitan. Orang najis dan kekejian tidak ada lagi di sana ya. Nah, Yerusalem surga akan turun ke dunia yang baru menjadi pusat pemerintahan kerajaan Allah yang kekal. Jadi langit yang baru itu apa? Yerusalem baru yang adalah kekekalan, bukan milenium ya. Nah, kerajaan kekal. Pelepasan dan pemberontakan iblis. Ya. Jadi sebelum ada kerajaan kekal itu, iblis dipenjara, terakhir kali menyesatkan bangsa-bangsa. Siap untuk masuk di lautan api. Kemudian pengharapan kebergantungan bangsa-bangsa kepada iblis itu sia-sia. Peristiwa pelepasan iblis itu, pemberontakan menyesatkan bangsa-bangsa itu terjadi di keempat penjuru ya. Terus penghapusan bumi akibat dosa-dosa Adam didatangkan atas bumi oleh Allah seperti dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 9-17 ya. Ada penghakiman orang sesat. Kemudian neraka dalam bahasa Ibrani Sheol, Yunani Hades, dan Gehenna menunjuk pada wilayah orang mati. Yang pertama, kedua ini terjemahkan dunia orang mati ya. Yang ketiga itu disebut neraka. Kemudian ada kerajaan iblis. Neraka bukan kerajaan iblis ya. Di mana iblis memerintah para roh jahat beserta semua orang jahat. Neraka itu semacam persekutuan antara orang-orang berdosa di mana hidup berlangsung sama seperti di bumi. Tidak ada itu ya. Tidak ada petunjuk seperti itu, kekeliruan. Jadi ada 4 istilah untuk hukuman bagi orang sesat. Sheol, Hades, Tartaros, Gehenna. Ya. Ya. Neraka tempat. Namun yang lebih menonjol adalah suatu keadaan penghakimannya. Adil sifatnya dan bersifat kekal. Terus keterpisahan kepada Allah itu neraka. Ya. Orang yang mati tidak langsung ke neraka, tapi ke satu penampungan, suatu tempat yang berbeda dari neraka itu sendiri. Ya, perhatikan. Tartarus ini tempat malaikat yang jatuh dalam dosa menunggu untuk dihakimi. Nah, sikap orang percaya dalam menantikan kekekalan. Hidup di penuh Roh Kudus, mengasihi sesama, terutama orang percaya, terlibat dalam pekabaran Injil, kemudian mengintensifkan karunia roh, dikendalikan firman, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Ya, saya kira presentasi saya cukup sampai di situ. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Pak Ketua, akan memandu kita di dalam tanya jawab. Mohon maaf, tidak sampai 30 menit, karena materi memang cukup panjang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hanas yang sudah membawakan materi yang terakhir. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau memberikan komentar-komentar yang dapat berguna untuk membantu kita dalam pelayanan kita masing-masing. Saya coba membaca yang masuk dalam kolom chat. Ya, Pak Edwin Ronenu, kesempatan pertama bertanya.
Kemudian yang kedua, oh ya, dari Edwin Dor. Baik, terima kasih Pak Anas. Shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk penjelasannya luar biasa. Ya, kami sangat paham. Namun ada beberapa hal yang perlu juga saya tanyakan sebagai suatu klarifikasi lah, mungkin dari Pak Anas bisa memberikan pencerahan. Tadi dikatakan juga bahwa mereka yang walaupun ada orang-orang saleh yang mati di perjanjian lama, itu nanti mereka dibangkitkan setelah 1000 tahun, ya, milenium. Tadi dikatakan demikian. Memang ada ayatnya yang mendukung itu, ya, itu mungkin di Wahyu pasal 14 ayat 13. Karena di situ ada kata-kata sejak sekarang, ya, karena mungkin sejak itu. Jadi berarti perhitungan mereka yang mati dalam perjanjian lama itu tidak langsung di rapture, ya. Artinya bahwa kan di rapture itu kan orang-orang mati dibangkitkan baru kemudian kita mungkin mereka nanti diadili di akhir milenium. Sementara kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama, misalnya contoh Abraham. Abraham itu Iya, ya. Suaranya tidak kedengaran Pak itu ini. Ya sih sinyalnya. Ya Pak Anas bisa dengar? Iya, tadi agak putus mulai dari Abraham. Oh, iya. Baik, iya. Jadi Abraham itu kan dalam masalah orang kaya dan Lazarus yang mati, ya. Kemudian orang kaya melihat bahwa Lazarus di pangkuan Abraham, ya. Artinya bahwa dari situ memberikan indikasi bahwa Abraham itu hidup dan berada di sorga. Jadi dia tidak termasuk di dalam apa yang disebutkan tadi oleh Pak Anas, orang-orang yang saleh sekalipun di dalam perjanjian lama akan dibangkitkan di akhir dari milenium, gitu ya. Jadi itu barangkali perlu ada penjelasan seperti Musa juga, ya. Musa juga dia di perjanjian baru dikatakan ketika ada pertemuan jadi ketika mereka sedang berdoa di Taman Getsemani, kemudian tampak Elia juga bertiga, ya, Yesus, Elia dan Musa. Gunung Tabor. Gunung Tabor, ya maaf, ya. Jadi Musa, jadi ada 3. Jadi berarti kan Musa di situ dibuktikan bahwa dia sudah ada bersama-sama Yesus di dalam surga. Itu pertanyaan pertama, mohon penjelasan. Yang kedua Pak Anas, ya, yang ingin saya tahu tadi juga dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu nanti akan mengalami restorasi, ya. Jadi firman Tuhan katakan demikian juga. Pertanyaan saya adalah Israel yang mana Pak yang direstorasi? Ya, kita tahu bahwa Israel sekarang ini 76% itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Ya, yang mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau tidak percaya Yesus tidak diselamatkan. Nah, 76% adalah orang-orang Yahudi, beragama Yahudi. Ya, 16% itu orang-orang Muslim. Ya, orang Kristen cuma 2% di Israel. Bahkan kalau Pak Hanas sadari bahwa di Israel itu, ya, ada 2 kota yang sangat kontras. Yerusalem disebut kota kudus, Tel Aviv disebut kota Sin City, kota yang penuh dosa. Di sana orang-orang Israel, ada nightclub segala macam, ya, banyak perbuatan. Bahkan di Taman Getsemani, ya, di sana banyak perampok, ya, banyak pencuri, banyak pencopet. Termasuk termasuk saya mengalami pencopetan perampokan di Taman Getsemani, ya. Tidak banyak memang, cuma ya kalau dalam rupiah sekitar 40 jutaan lah gitu habis, ya. Banyak itu. Dirampok di sana. Nah, pertanyaan saya adalah
apakah orang-orang Israel ini yang akan direstorasi? Begitu. Dan kalau direstorasi artinya masuk dalam kehidupan kekal. Begitu. Nah, kalau demikian, nanti kita bisa berpendapat bahwa seolah-olah Tuhan nanti rasialis gitu. Ini pertanyaan mungkin sedikit panjang, tapi mohon pencerahan. Biar kami juga bisa menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sama diarahkan kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena ini adalah perjumpaan terakhir dalam seksi teologi sistematika. Saya mengucap terima kasih pada Pak Anas. Saya mendapatkan banyak pelajaran selama ini dan Tuhan memberkati Pak Anas. Terima kasih. Ya, terima kasih, the best friend dari Batam. Pak Pendeta Edwin ini sudah lama berkawannya. Dari webinar pertama, sekitar ya dari awal. Thank you Pak Edwin sudah mensupport kita, sudah join bersama-sama dengan kita ya. Ya langsung saya jawab ya Pak Ketua ya. Jadi gini, heaven yang disebut dengan surga dalam artian bukan rapture, bukan milenium, tapi eternal life. Eternal life is kehidupan kekal yang disebut Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru adalah empty. Kosong. Belum ada. Gitu ya, belum ada, kosong. Kenapa? Karena kekekalan itu belum dimulai. Jadi cerita tentang Lazarus dan orang kaya tidak berbicara tentang eternal life. Ada kehidupan Abraham dan Lazarus di eternal life. Empty, kosong, belum ada. Juga bicara tentang Elia, Musa, Yesus yang dilihat oleh Petrus kalau tidak salah ya. Petrus juga bukan bicara eternal life. Jadi itu semacam ada satu dunia yang bukan ada di dunia natural. Nah, di mana itu? Bisa dipahami itu kalau mau disebut sebagai Firdaus, maybe yes. Tempat halte pemberhentian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Terus yang kedua, sepakat dengan apa yang Pak Edwin katakan bahwa betul, bangsa Israel ini rada kacau-kacau memang kalau kita ke Holy Land ya. Beberapa di antaranya memang rusak gitu ya. Tapi puji Tuhan Pak, saya waktu ke Israel tidak ketemu dengan orang Israel yang jualan $1, dipastikan yang $1 itu bukan orang Israel yang jual ya. Barang apapun ya orang Israel tidak pernah jualan dengan istilah $1. Nah, siapa yang di restoration ini? Ini bicara tentang milenium. Jadi Israel itu di restoration di milenium. Bukan hanya itu, sebelum milenium mereka sudah mulai melihat Kristus itu di masa tribulation itu. Nah, restorasinya itu akan terjadi nanti di milenium. Karena mereka melihat dan percaya Kristus itu Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi tidak berbicara tentang Israel yang sekarang, bukan. Tapi Israel yang next, yang masuk dalam masa tribulation, yang mengakui Mesias adalah Kristus. Sehingga dia menjadi rakyat jelata dalam milenium. Itu yang dimaksudkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Twin. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih. Ya, baik. Yang kedua, sesuai dengan data dalam kolom chat, Pak Erik. Langsung Pak. Oke, Pak
Hanas, saya mau nanya, ini tidak seberat pertanyaan Pak Edwin ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun, kira-kira bagaimana bayangan Pak Hanas? Saya kira mungkin tidak dijelaskan di Alkitab, tetapi apakah Pak Hanas punya bayangan? Apakah hanya di sekitar Timur Tengah itu aja, di sekitar Israel itu aja teritorialnya, atau masih seperti di dunia sekarang ini? Jadi katakanlah mungkin di mana-mana, termasuk di Indonesia itu ada cabang-cabang kerajaan 1000 tahun, misalnya gitu. Kira-kira gimana menurut Pak Anas gitu? Ini lebih berat lagi pertanyaannya, Pak. Oh, lebih berat. Tidak ada data dalam Alkitab. Iya, betul. Tidak ada data tentang cabang-cabang itu, tapi pusatnya adalah Yerusalem. Dunia sepertinya sama ya, Pak ya? Iya, jadi gini, tidak ada data akan ada cabang, salah satu cabang Indonesia, begitu ya. Tetapi ada pernyataan di dalam Bible pusatnya adalah Yerusalem. Yerusalem. Nah, hemat saya begini, yang disebut dengan restoration terhadap dunia itu kan tidak mengharuskan orang kumpul di Yerusalem. Ini pendekatan berpikir saya ya. Iya, iya. Jadi apalagi kalau dijelaskan ada gubernur-gubernur, ada raja-raja loh. Ya. Iya. Ada gubernur-gubernur, ada raja-raja. Ada perwakilan ya. Iya, tapi saya juga tidak berani berspekulasi bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi di seluruh dunia yang notabene-nya diprediksi lebih dari 200 negara sekarang kan di seluruh dunia ini kan. Apakah masuk PBB atau tidak? Kira-kira begitu loh. Iya. Nah, tapi ini tidak ada masalah karena tubuh orang percaya yang dibangkitkan, especially yang disebut dengan body of Christ. Ingat, body of Christ adalah tubuh Kristus yang memiliki tubuh seperti Yesus yang bangkit dari antara mati sebelum naik ke sorga. Ya, maka dia tidak bermasalah dengan hal yang bersifat natural maupun yang bersifat supernatural. Jadi tubuh ini akan touching terhadap dunia, dua dunia, materi dan imateri. Ingat, yang mau diperintah itu manusia di bumi. Jadi ini benar-benar di bumi. Ya, dan semua jelas. masih ada. Pendidikan masih ada. Bisnis masih ada. Ya, seperti layaknya sekarang. Tetapi situasi kondisinya berbeda. Karena yang menjadi presiden seluruh dunia adalah Yesus Kristus. Dan ingat, dosa itu tidak pernah ada dari luar. Dalam artian apa? Setan, iblis, roh jahat dengan segala antek-anteknya itu diikat. Artinya tidak diberdayakan. Impoten. Kira-kira begitu. Setan dengan segala antek-anteknya ini. Kalaupun ada manusia berdosa pada masa itu karena dari dalam dirinya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Iya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi, possible nggak kira-kira kalau terjadi di luar Yerusalem saja? Oh, sangat possible. Sekarang ini, Pak, kita semakin yakin dengan high-tech Zoom ini, semua bisa ketemu di satu ruangan. Ruangan apa namanya? Ruangan Zoom. Ini baru introduction-nya. Kalau mau melihat bahwa milenium itu possible. Makanya tadi saya juga berpikir ke sana, kayaknya ada WA model baru mungkin, atau gimana maybe, gitu. Maybe yes. Mungkin ya. Mungkin begitu ya, karena kondisinya, situasinya ya. Tapi itu baru kesenangan awal, Pak. Itu belum akhir. Akhirnya nanti adalah kekekalan, eternal life. Bersama Kristus selama-lamanya. Sangat menyenangkan. Gitu ya. Bisa saya tambah satu, Pak? Boleh. Tadi ada banyak pengertian dari kerajaan 1000 tahun. Saya pribadi ini mempunyai pendapat, kerajaan 1000 tahun itu kayaknya merupakan bulan madunya dari
Kristus dengan jemaat gerejanya. Betul. Gitu. Kalau Bapak ya. kalau Bapak ungkapkan begitu, saya bisa memahami. Jadi ya bisa dikatakan begitu. Karena ketika Kristus ada disebut sorga dalam 7 tahun itu ya, karena Kristus turun dari sorga dikatakan kan, kemudian diangkat lagi bersama dengan orang percaya karena dia mengangkat orang percaya, itu masa di mana orang percaya sedang kalau mau dibilang honeymoon ya, dalam pernikahan mungkin belum ya, karena belum menikmati sesuatu yang wow. Menikmati sesuatu yang wow secara fisikal maupun spiritual itu kan nanti dalam milenium ya. Jadi betul-betul gereja diperlakukan sangat istimewa oleh Kristus loh ya. Dan itu disaksikan, dilihat oleh Israel secara khusus maupun orang-orang yang lolos tribulasi, bahwa Kristus memperlakukan gerejanya begitu istimewa. Gitu Pak. Ya, thank you. Saya serahkan kepada Pak Ketua nih. Ya, masih ada 10 menit, mungkin 2 penanya terakhir. Boleh Pak, malam. Silakan, the best friend. Silakan Pak Kapolres. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak. Kapolres. Ya. Ya, mau tanya yang pertama, di dalam masa kerajaan 1000 tahun yang memerintahkan Kristus dan orang-orang percaya. Yang ingin saya tanyakan, di mana keberadaan orang-orang yang tidak percaya? Dan pertanyaan yang kedua, sesudah masa kekekalan dimulai, istilah-istilah tentang mana yang ada, langit dan bumi yang baru, atau Yerusalem yang baru, atau sorga. Terima kasih Pak. Ya, jadi orang tidak percaya dihukum. Ya, ada penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Itu sebelum milenium. Nanti dalam milenium jadi begini, orang yang tidak percaya tidak akan masuk milenium. Ya. Itu dia akan ada penghakiman khusus untuk itu. Tadi kan sudah dijelaskan di beberapa jenis penghakiman. Terus orang yang masuk milenium, kemarin saya sudah jelaskan teksnya ya. Maksud saya kemarin tuh minggu yang lalu. Orang yang di bawah 100 tahun ya, itu belum mengalami kekebalan. Dalam artian tidak akan pernah berbuat dosa, walaupun idealnya tidak berbuat dosa. Gitu ya. Nah, orang yang berbuat dosa di bawah umur 100 tahun langsung mati, Pak. Dikutuk. Tapi orang yang belum 100 tahun, ini harus diperhatikan ya, orang yang berbuat dosa sekalipun masuk milenium akan langsung dikutuk mati. Menunggu penghakiman, kebangkitan. Kemudian orang yang tetap hidup, artinya tidak langsung berbuat dosa ya, dalam milenium menunggu waktu 100 tahun. Nanti setelah 100 tahun, dari umurnya, misalnya dia 50 tahun masuk milenium, berarti dia butuh waktu 50 tahun lagi, 100 tahun. Maka dapat dikatakan dia sudah mengalami kekebalan. Gitu ya. Nah, sorga. Ini enggak enak ngomongnya nih Pak, tapi karena Bapak tanya saya sampaikan lah ya. Sorga itu lebih cenderung bicara tentang 7 tahun bersama Kristus. Kemudian eternal life atau kekekalan, itulah yang disebut dengan Yerusalem baru atau langit dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, itu bukan 7 tahun dan juga bukan milenium. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Harni dan Ibu Anita. Ya, baik. Penanya terakhir, silakan Pendeta Dani. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, selamat malam.
Nah, saya mau bertanya kaitan dengan orang Israel yang menyalibkan Yesus. Kemudian mereka berkata, biarlah darah kami tertanggung sampai keturunan ke berapa ya? Apakah itu akan terus berlangsung sampai melewati tribulasi, kemudian masa milenium? Dan yang kedua, saya mau bertanya tentang luasnya sorga. Itu terdapat dalam kitab Wahyu. Apakah kitab Wahyu menulis itu secara, bagaimana mau ditafsirkan itu? Luas ukuran manusia atau ada ayat-ayat yang mendukung tentang luasnya surga itu? Kasih. Iya. Yang pertama bicara tentang menanggung dosa karena penghukuman, ya, menyalibkan Yesus Kristus. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah orang Israel yang tetap menolak Yesus. Tapi ketika orang Israel itu menerima Yesus, dia tidak terhitung pada penanggungan dosa ini. Itu kita harus lihat penjelasan atau pemahaman tentang redemption, pengampunan dosa itu secara komprehensif, secara menyeluruh ya. Ya, terus bicara tentang luasnya dosa. Tadi memang saya sampaikan ya, ada seperti itu, tapi dalam kesempatan ini saya tidak berani menafsirkan itu merupakan makna literal atau figuratif, karena perlu pengkajian yang lebih lanjut. Ya, nah, kalau ini kita mengambil the middle way ya, kalau memang itu ukurannya seperti itu, dijelaskan di dalam Alkitab, dalam makna literal, kalau maka saya kira itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita hidup dalam roh. Jadi jangan takut sesakan di kekekalan gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, tapi kalau dimaknain secara spiritual, maka juga perlu memperhatikan teks itu, kenapa ada ukuran-ukuran itu. Apa maksud dari itu? Apakah itu ingin menunjukkan kepentingan atau maksud khusus atau bagaimana? Nah, itu perlu pengkajian yang lebih lanjut. Tapi kita aman. Di dalam kekekalan kita bersama Kristus selama-lamanya. Ya. Dan tidak ada lagi tangis air mata atau kesusahan di sana. Sebab kita bersama dengan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan dari Allah itu sendiri. Terima kasih. Ya. Baik. Masih ada satu kali lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini malam terakhir masalahnya. Baik. Saya atas nama Ketua STT Baktera Josias menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah terlibat di dalam penyajian beberapa materi dari Dr. Hanas, dan saya percaya itu sudah memberkati kita semua, akan bantu menolong kita di dalam pelayanan kita. Untuk Dr. Hanas yang sudah membawakan materi, saya berharap setelah beristirahat beberapa waktu sejenak, kita akan kembali lagi dalam materi-materi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, dan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh sangat diberkati dengan berbagai pertemuan, dengan berbagai materi yang telah disampaikan. Kami percaya itu akan menambah wawasan kami, pengetahuan kami, untuk dapat kami pergunakan ketika kami dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang terlibat, terlebih khusus Pendeta Dr. Hanas yang telah menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati dalam segala kegiatannya, keluarganya yang di Jakarta.
Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Setiap dan semua teman-teman sahabat. Pak Teddy. Ya.